Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayatullah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang agama dan budaya. Baik, selanjutnya kita akan membahas pengertian budaya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya didefinisikan sebagai pikiran atau akal budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Nah, sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batil atau akal budi. Nah, manusia seperti kepercayaan dan kesenian dan adat istiadat, keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Jadi budaya di sini adalah yang menjelaskan tentang kegiatan yang diciptakan oleh akal budi dan juga seperti kepercayaan manusia, ada kesenian dan juga adat istiadat dalam lingkungan tersebut. Menurut Container Nigard, kebudayaan terdiri dari dua komponen pokok, yaitu komponen isi dan komponen wujud. Nah, komponen wujud ini dari kebudayaan terdiri atas sistem budaya berupa ide dan gagasan, serta sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa komponen wujud dan terbentuk dari tiga aspek, yaitu ide, gagasan, dan tingkah laku. Nah, adapun komponen isi terdiri dari 7 unsur universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, dan organisasi sosial. Ilmu pengetahuan, agama, dan kesenian. Ketujuh unsur ini saling berkolaborasi dalam penyusunan terbentuknya komponen isi. Lalu menurut Guédenoug bahwa budaya adalah hal-hal yang perlu diketahui dan dipercayai oleh seseorang agar ia dapat bertingkah laku dengan cara yang diterima dalam kelompok masyarakatnya. Nah, sedangkan menurut Horton menjelaskan bahwa budaya menentukan standar perilaku karena budaya adalah sistem norma yang mengatur cara-cara merasa dan bertindak yang diketahui dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Nah, budaya menurut Vardan Bal adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang berkaitan dengan perilaku mereka. Nah, sedangkan menurut SO budaya akan selalu berkaitan dengan cara hidup sekelompok masyarakat, termasuk cara anggota masyarakat budaya itu berkomunikasi atau bertutur wawasan. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi agama. Yang pertama yaitu memberikan makna tertinggi. Yang kedua ada usaha untuk menafsirkan hal yang tidak diketahui dan mengontrol hal yang tidak terkontrol. Yang selanjutnya ada personifikasi dari pemikiran-pemikiran manusia. Yang selanjutnya ada integrasi dari kultur dan legitimasi dan sistem sosial. Yang selanjutnya ada proyeksi dari makna-makna kemanusiaan dan pola sosial kepada sesuatu etis yang maha kuat, maha tinggi. Yang selanjutnya ada usaha untuk menangani masalah-masalah utama dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Lalu ada fungsi undang-undang agama, itu menentukan makna tingkah laku yang salah dan mana yang benar. Yang salah akan dihukum, masuk neraka, dan yang benar akan diberi anugerah, yaitu masuk surga. Nah, agama telah menjadi undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia. Sang Maha Kuasa selalu menjaga dan memperhatikan umatnya, menjadi mereka dalam suatu mahkamah atau muhtamat di akhirat. Yang berdosa masuk penjara neraka, yang benar masuk ke dalam taman surga. Nah, fungsi meringankan beban hidup itu adalah agama mengambil alih beban dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan dari diri individu manusia ke Sang Maha Kuasa. Apabila manusia menghadapi beban hidup yang berat, maka mereka akan menghadap dan berserah diri kepada Tuhan. Yang selanjutnya ada fungsi psikologis. Semua agama mempunyai sejumlah fungsi psikologi dan sosial penting.
Agama mengurangi dan mengobati rasa khawatir dengan cara memberi penjelasan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan membuat hal-hal itu dapat dipahami. Nah, bila kita khawatir dan stres akan masa depan, tentang ujian, tentang pekerjaan, tentang apa saja, nah mari berserah dirilah kepada Yang Maha Kuasa agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada fungsi tradisi atau lisan. Nah, melalui ritual atau bacaan-bacaan dan metodologi. Nah, agama berfungsi dalam meningkatkan pembelajaran tentang tradisi lisan. Cerita tentang para rasul dan sahabat nabi-nabi, tentang raja yang adil, tentang orang-orang suci, tentang seorang perempuan yang tegar dengan imannya meski diancam bunuh oleh raja kafir dan lain-lain sebagainya. Lalu ada fungsi memberi kenikmatan, yaitu agama juga akan memberi rasa yang menyenangkan dengan cara mempercayai bahwa pertolongan Sang Maha Kuasa selalu akan datang bila manusia berada dalam keadaan susah dan bahaya. Makanya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku kabulkan doa-doamu. Di situ sudah Allah katakan bahwasanya jika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang selanjutnya ada fungsi menjaga solidaritas, yaitu terakhir agama memainkan suatu peranan penting dalam menjaga solidaritas sosial, yaitu persatuan umat dan gereja, saling tolong, saling kasih sesama manusia, apalagi sesama agama, yaitu kita diharuskan untuk saling mengasihi atau saling harus bersosial dengan. Yang selanjutnya kita akan membahas agama dan perilaku budaya, di mana ada beberapa budaya yang terlepas dari nilai-nilai. Yang pertama itu adalah bagaimana perilaku orang beragama tidak lepas dari nilai-nilai budaya setempat, yaitu setiap agama memiliki budaya-budaya tertentu di setiap tempat-tempatnya. Yang kedua adalah ada agama adalah simbol yang melambangkan nilai keketaatan kepada Allah, kepada Tuhan. Yaitu kebudayaan juga mengandung nilai dari simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Nah, agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Yang selanjutnya adalah agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi atau perennial, dan tidak mengenal perubahan atau absolut. Nah, sedangkan kebudayaan bersifat partikular, yaitu relatif dan temporer. Yang selanjutnya ada agama tanpa kebudayaan, memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Nah, di dalam Islam yaitu merespon budaya lokal, adat atau tradisi dimanapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat atau tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya ada contoh kegiatan tahunan yang bernama atau nyidran, merupakan ungkapan refleksi sosial keagamaan. Nah, hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur. Ritus ini dipahami sebagai petunjuk pelestarian warisan, tradisi dan budaya para nenek moyang. Nyidran dalam tradisi Jawa biasanya dilakukan pada bulan tertentu, seperti menjelang bulan Ramadan, yaitu pada Sya'ban atau Ruah. Yang selanjutnya lagi yaitu ada proses ritus pelaksanaan nyadran. Nah, adalah 3 hari sebelum menjelang pelaksanaan nyadran, yaitu warga mengadakan nyekar dan tradisi manganan atau kondangan. Nah, nyekar ini sebagian satu bentuk tradisi ziarah kubur dengan membawa bunga, kemudian ditaburkan pada makam yang ditujukan kepada nenek moyang dan arwah leluhur. Nah, ziarah makam adalah salah satu dari sekian tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa. Nah, dan juga ada tradisi nyekar atau ziarah kubur ini ditunjukkan
kepada pepuden masyarakat atau leluhur. Nah, dalam melakukan ziarah kubur, masyarakat membawa sesaji dan umber ampe atau perlengkapan. Setelah ritus ziarah kubur dilanjutkan dengan menganam atau kondangan dan di kompleks makam. Yang selanjutnya ada dampak tradisi nyadran, yaitu dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud balas jasa atas pengorbanan leluhur yang sudah mendidik, membiayai ketika anak-anak hingga menjadi orang yang sukses. Nah, pelestarian tradisi nyadran merupakan wujud pelestarian budaya adiluhung peninggalan nenek moyang. Terdapat jumlah kearifan dalam proses tradisi nyadran yang sangat relevan dengan konteks kekinian. Nah, lebih dari itu, nyadran menjelma menjadi ajang silaturahmi, wahana perangkat sosial, sarana membangun jati dari bangsa, rasa kebangsaan dan nasionalisme. Nah, saat pelaksanaan nyadran, kelompok-kelompok keluarga atau tertentu tidak terasa terkotak-kotak dalam status sosial, kelas, agama, golongan, partai politik, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada 4, yaitu 3 kategori fungsi adaptasi dan tradisi. Nah, yang pertama yaitu ada kepercayaan tersebut memuaskan kebutuhan dasar, harapan dan emosi. Kemudian kepercayaan kepada Tuhan dan kekuatan lain membuat seseorang berharap pada keajaiban ketika menghadapi ancaman kehidupan dan kegagalan. Nah, kehidupan setelah mati membebaskan kecemasan terhadap prospek kematian seseorang dan kematian orang yang dicintai. Kepercayaan terhadap keberuntungan akan membantu seseorang menghadapi resiko kegagalan dan keberhasilan. Yang selanjutnya yang nomor 2, kepercayaan tersebut dan ritual yang dilakukan secara bersama meningkatkan kohesivitas kelompok pada level yang dalam. Maka kepercayaan pada Tuhan meningkat pada pengikutnya pada mistik dan identitas umum, yaitu kita anak Tuhan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu kepercayaan tersebut meningkatkan pemahaman yang tidak jelas yaitu individu dan pengalaman hidup yang problematik dengan memberikan penjelasan kerangka evaluasi dan atribusi sebab akibat. Lalu agama dan budaya adalah aspek dalam kehidupan manusia yang membentuk perilaku manusia tersebut. Meskipun budaya adalah hasil dari konstruksi kognitif manusia itu sendiri. Nah, juga ada agama dan budaya sangatlah besar pengaruhnya pada manusia. Dan juga perbedaan perilaku dan penilaian karena berbagai bentuk agama dan budaya dapat membuat pada diri kita masing-masing untuk lebih toleran pada orang lain. Diharapkan juga akan meneruskan konflik interpersonal. Yaitu yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada perbedaan agama dan budaya adalah hal yang akan terus ada karena memang itu keterbatasan manusia dalam menilai dunianya. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah bagaimana perbedaan itu bermanfaat, menjadikan perbedaan itu berjalan bersama untuk kesejahteraan bersama. Nah, ini inti dari Unity in Diversity. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.